Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Fantastis, luar biasa. Weh, keren sekali, semangat sekali semua tuh sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng-ganteng. Pasti sudah siap beribadah kan? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita bersyukur pagi hari ini. Walau dalam wadah seperti sekarang ini, kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Mari adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyi dulu selamat pagi Tuhan sambil kita berdiri. Yuk berdiri. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu anak Jemaat GPW Batra Kasih. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, pagi yang cerah. Kita akan menyanyi dari lagu Aku Bersuka Cita. Oke? Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, dan berkati juga teman-teman kami yang beribadah ya Tuhan. Jaga kami semua ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, biar bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, Kakak Keti ajak berdoa. Tetapi sebelum itu, Kakak Keti mau pastikan kalau adik-adik di rumah punya sikap berdoa yang baik. Ikuti Kakak Keti. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga apa yang kami dengarkan sebentar boleh kami mengingatnya, boleh kami menanamnya dalam hati kami, dan kiranya pesan firman Tuhan yang sebentar kami dapatkan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati juga kakak Layan Tuhan Yesus yang bercerita. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai ia juga Tuhan, sehingga apa yang dia ceritakan boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik, shalom. Sudah siap dengar cerita ya? Sekarang ambil Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan kita hari ini. Oke? Dan pembacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, pembacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat ya adik-adik? Kita baca sama-sama. Oke? Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah, kepada gunung-gunung dan kepada bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam cerita sesuai dengan pembacaan kita hari ini. Cerita kita hari ini bercerita tentang seorang nabi dan sebuah bangsa yang sangat besar. Nah, siapakah nabi itu? Nabi itu bernama Yehezkiel. Nah, adik-adik, nabi siapa tadi namanya? Nabi Yehezkiel. Nah, Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Sekali lagi, Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Adik-adik, Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel. Kenapa dalam bentuk nubuat, adik-adik?
nubuat itu adalah suatu pesan yang berisi tentang peristiwa yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Nah, gambarnya Nabi Yehezkiel sedang menyampaikan nubuat itu. Isi nubuat dari Nabi Yehezkiel adalah tentang pesan penguatan kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang mengalami masa-masa sulit. Bangsa Israel sedang berada di pembuangan di Babel. Mereka menjadi bangsa tawanan, mereka diasingkan dan tertawan di Babel. Nah, isi pesan penguatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel adalah bahwa akan ada masa di mana Allah akan memulihkan bangsa Israel. Allah akan membawa pulang bangsa Israel kembali ke Yerusalem, kota asal mereka. Nah, bukan hanya itu adik-adik, Allah akan memulihkan bangsa Israel. Bangsa Israel bisa kembali pulang, bangsa Israel bisa kembali membangun kota Yerusalem yang tadinya hancur, yang tadinya menjadi reruntuhan karena dijajah oleh bangsa Babel. Dan kalau adik-adik sudah mendengar cerita tentang bangsa Israel, cerita selanjutnya Tuhan memakai Raja Kores untuk membantu bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Raja Kores mengembalikan semua harta, mengembalikan semua perkakas-perkakas yang telah Raja Nebukadnezar rebut pada saat menjajah bangsa Israel. Nah, pada akhirnya selama 70 tahun bangsa Israel tinggal di pembuangan di Babel, akhirnya bangsa Israel bisa pulang dan bangsa Israel bisa kembali membangun kota Yerusalem. Nah, itu tadi cerita singkat tentang bangsa Israel dan tentang Nabi Yehezkiel yang menyampaikan berita penguatan, menyampaikan pesan penguatan kepada bangsa Israel. Sekarang pesan firman-Nya kita yang bisa kita ambil dari cerita kita hari ini adalah Allah adalah penolong bagi umat-Nya untuk keluar dari masalah. Sekali lagi adik-adik, pesan firman-Nya kita hari ini adalah Allah adalah penolong bagi umat-Nya untuk keluar dari masalah. Nah, sekarang kamu tanya, apakah kita anak-anak punya masalah? Apakah adik-adik punya masalah? Apa itu masalahnya adik-adik ya? Nah, contohnya masalah yang biasa adik-adik hadapi di rumah, kakak kasih contoh. Dan bagaimana cara Tuhan menolong kita? Nah, contohnya ini gambar apa? Ya, gambar sepatu. Nah, biasanya adik-adik anak TK dia tidak tahu mengikat tali sepatunya sendiri. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong kita? Yaitu dengan bantuan mama mengikatkan tali sepatu kita dan membantu memakai sepatu kita. Nah, contoh lain misalnya adik-adik masih takut tidur sendiri. Nah, bagaimana kalau kita takut tidur sendiri? Berarti kita masih tidur sama mama dan papa ya, baru sudah besar. Nah, adik-adik tidak boleh takut ya, kita harus berani. Tuhan akan menolong kita, memberikan keberanian. Kita bisa tidur sendiri dan kita bisa tidurnya tidak mimpi buruk, asalkan kalau kita tidur harus berdoa. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah semua pintar, kalau tidur pasti berdoa. Nah, contoh lain yang bisa kita lihat, ambil misalnya adik-adik yang sudah besar, yang sudah sekolah, mereka tidak mengerti pelajaran, kita bisa bertanya kepada teman kita yang mengerti. Pertolongan Tuhan itu adik-adik bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan melalui orang tua, melalui teman, dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, seperti saat ini juga masalah besar yang sedang kita hadapi, yaitu wabah virus corona. Mungkin adik-adik sedih, mungkin adik-adik kecewa karena tidak bisa pergi jalan-jalan, tidak bisa ketemu dengan teman-teman, tidak bisa belajar. Adik-adik jangan sedih, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan punya cara menolong kita. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong kita adik-adik? Dengan cara
melalui teknologi yang kita miliki saat ini, melalui teknologi yang kita punya saat ini, Tuhan menolong kita adik-adik. Misalnya adik-adik di rumah, hanya tinggal di rumah tetapi tetap masih bisa mengikuti pelajaran melalui aplikasi Zoom, melalui ruang guru, melalui ada siaran TVRI, dan masih banyak media atau aplikasi yang kita bisa pakai untuk mengikuti pelajaran. Nah, itu adalah bentuk pertolongan Tuhan melalui teknologi yang kita punya saat ini. Begitu pula kita bisa beribadah di rumah. Adik-adik, kita tidak boleh putus asa, kita tetap bersyukur dan tetap berdoa. Kita mendoakan negara kita mendoakan keadaan ini agar Tuhan pulihkan, agar Tuhan berkati sehingga keadaan ini cepat berlalu, virus-virus yang sedang mewabah saat ini cepat hilang. Tuhan pulihkan kembali, dan seperti Tuhan memulihkan bangsa Israel yang bisa pulang kembali ke kota asalnya, ke Yerusalem. Nah, adik-adik, ingat pesan firman kita hari ini bahwa Allah adalah penolong bagi umatnya untuk keluar dari masalah. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut bahwa semua masalah yang kita hadapi saat ini, sebesar apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan punya cara sendiri, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Nah, tetap bersyukur dan tetap berdoa. Oke, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti ini bentuk hati. Ini adalah magic card. Bisa ditarik, ada pesan firmannya di dalam seperti ini. Nah, ayo kita membuat. Sekarang bahannya pertama ada kertas origami. Ini kertas origami warna hitam sama warna pink. Terserah adik-adik mau pakai warna apa. Terus kakak punya kertas karton, ini panjangnya 16 cm, terus ini 3 cm lebarnya. Ini ada gunting, ada spidol dan double tip. Kalau adik-adik di rumah pakai lem bisa juga pakai lem. Oke, kita akan mulai membuat. Pertama kita akan membuat hati. Nah, dilipat dulu seperti ini, lipat 2 supaya lebih gampang bikin hatinya. Sini kakak sudah punya contoh hati, jadi kita kasih begini supaya cepat bikinnya. Kita gunting untuk hatinya seperti sesuai ini contohnya. Oke, sekarang sudah jadi satu bentuk hatinya. Kita simpan ya adik-adik, kita simpan dulu. Dengan warna hitam kita bikin lagi dengan warna hitam hati kedua, tapi harus lebih besar dari hati yang pertama ya, harus lebih besar dari bentuk hati yang pertama. Nah, seperti ini. Oke, kita gunting untuk hatinya. Katanya sudah jadi. Nah, sekarang ditempel, kasih jadi satu seperti ini. Kita pakai lem, kita pakai double tip. Jadi bisa pakai lem kalau di rumah. Anak TK harus dibantu ya sama orang tuanya, tidak boleh bikin sendiri, tidak boleh pakai gunting sendiri ya. Sekarang kita kasih ditempel jadi satu, kita tempel jadi satu seperti ini, harus seimbang ya adik-adik supaya hasilnya cantik. Kemudian kita gunting, kita bagi dua dari tengah ya adik-adik, harus seimbang
seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Sekarang kita mau bikin di tengahnya ini kartonnya, kita lipat ke dalam dulu seperti ini, lipat lagi sisinya seperti ini, kemudian kita balik lagi, kita lipat dari ujung sampai ketemu. Nah, jadinya seperti ini. Jadi sekali lagi, pertama kita lipat dulu, pertama kasih lurus, saya lipat dulu begini dari kedua ujung-ujungnya, kemudian dibalik, baru kita lipat lagi kedua ujungnya sampai ketemu. Sekarang ambil lemnya lagi. Ambil lem, kita tempel di sini, tempel ujung sini, dan kita cabut kertasnya. Lalu ini tempel satu sisinya di sebelah sini, artinya satu sisinya lagi di sebelah sini. Nah, jadi seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, sekarang kita tulis pesan firmannya hari ini, yaitu Allah adalah penolongku. Oke. Jadi magic cardnya seperti ini. Sekarang giliran ya adik-adik bikinnya dan foto aktivitasnya dan dikirim ke kakak layarnya di setiap sektor. Oke, selamat mencoba adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat tadi kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu.
Ajarkanlah kami Tuhan untuk tidak takut menghadapi kesulitan, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami belum bisa bertemu satu sama lain, tetapi kami tetap bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Berkati kami semua, anak-anak-Mu dari sektor pelayan 1 sampai sektor pelayan 12, bersama kakak-kakak lain kami. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus tolong, agar di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat bisa berjumpa kembali untuk bertatap muka, agar virus corona ini dapat hilang segera. Karena kami yakin dan percaya seperti Tuhan Yesus menolong bangsa Israel, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Mama dan Papa. Tuhan Yesus jaga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi Mama dan Papa, berikan kesabaran dalam mendidik dan mengajar kami. Begitu pula dengan pekerjaan kedua orang tua kami, Tuhan berkati sehingga Mama dan Papa bisa bekerja dengan baik. Jaga kakak, adik, om, tante, opa, dan oma, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga minggu yang baru yang akan kami masuki. Tuhan Yesus senantiasa menolong kami, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat melewati hari demi hari, waktu demi waktu bersama Tuhan di dalam sukacita dan anugerah Tuhan, di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga persembahan yang telah kami berikan agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami sehingga itu boleh berguna bagi gereja-Mu, dan apa yang tersisa daripada kami, Tuhan Yesus yang mau memberkati sehingga kami boleh mempergunakannya untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh, oh,
Sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup. Sebelumnya mari kita bersyukur lewat doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, sahabat kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah hari Minggu pelayanan anak boleh berjalan dengan baik karena penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan, firman yang sudah kami dengar tadi, kiranya itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau anugerahkan ini. Ingatkan kami supaya minggu depan kami boleh lagi bersama-sama beribadah seperti saat ini, walau dalam sarana seperti sekarang. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami, ampunkan salah dosa kami. Dan kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya.